Ya, Saya izin rekaman. Oke, silakan Mas Bastian. Pak. Oke, jadi di sini saya pribadi untuk kan di sini tugasnya untuk ngisi worksheet bulan Desembernya, Pak. Nah, di sini saya untuk sebelumnya kan udah ada neraca saldo untuk 30 Juni. Berarti Mm-mm. untuk ngisi sisanya Desember ini kita mulai dari yang bulan Juli. Nah, untuk dapetin total jumlah untuk masing-masing akun ini dari Juli sampai Desember, saya di sini caranya pakai pivot table. Jadi tanggal transaksi sampai kolom nominal ini di blok. Lalu insert pivot table-nya. Nah, terus di sini tuh di sini yang kita masukin filternya karena kita mau tahu per bulannya berapa, yang mau dimasukin ke filter. Terus jenis transaksinya masukin kolom row sama nominal transaksi ke value. Oke, Lalu ini kan masih total dari Januari sampai Desember. Ini ya. diatur dulu di sini. Terus select multiple item. Kita mau yang Juli sampai Desember doang. Sisanya di unchecklist. Habis itu oke. Nah, ini ketahuan uh, jumlah nominal transaksi dari setiap jenis jenis transaksi. Lalu kalau udah dapat bisa langsung ngerjain worksheet-nya. Di sini untuk ngisi kolom saldo awal, kita ngambil dari worksheet dari bulan Juni pada kolom saldo akhirnya. Nah, di sini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP yang menjadi lookup value-nya ini dari nama kodenya, lalu tabel array-nya itu dari worksheet bulan Juni yang ada di sini. Di sini di blok. Lalu kolom indeksnya tadi kan dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. False terus. Tekan itu terus. Itu US USDS-nya nggak usah tuh. Oh iya. Oke, Pak. Oke. Ya ulang aja, Pak. Ya udah ulang aja. Nah itu tadi aja udah bener tadi harusnya. Oke, ulang aja ulang. Biar teman-teman yang lain lihat kalau mau. Nah, gitu. Nah, ini Ya. kan akhirnya keluar nilai-nilai ini. Saldo awal, debit kreditnya, sama kayak saldo akhir di worksheet pada 30 Juni. Ya. Lalu untuk yang mutasi, di sini kita ngambil dari data yang ada di pivot table yang ada di kolom jurnal. Caranya, eh, ini saya pakai cara manual sih, Pak. Oke. Untuk kasnya berarti pakai ilmu dari akuntansi. Berarti yang ngaruh ke kas itu dari pelunasan piutang sama penjualan tunai. Nah, itu dijumlah pakai rumus sum biasa. Akhirnya dapatnya di sini 1819 untuk debitnya. Lalu yang kredit
Itu dari pelunasan hutang sama sama pembelian tunai. Oke, terus untuk yang piutang itu untuk debitnya itu ngaruh dari transaksi penjualan kredit. Terus untuk yang kredit dapat nilai itu dari pelunasan piutang. Untuk yang utang dapatnya untuk kolom debitnya dari pelunasan utang. Untuk yang kolom kreditnya itu dari pembayaran beban kredit sama pembelian kredit. Terus ekuitas di mutasi nggak ada. Nah, penjualannya ini didapat dari jumlah penjualan tunai sama penjualan kredit. Terus kenapa dia ada di saldo kredit? Karena normalnya penjualan itu ada di kredit. Terus pembelian ini dapat dari jumlah pembelian tunai sama pembelian kredit. Kenapa di debit? Karena saldo normalnya debit. Terus beban dari penjumlahan pembayaran beban kredit sama pembayaran beban tunai. Nah, saldo akhirnya ini saya di sini pakai rumus if. Jadi logikanya di sini jumlah jumlah C4 dan jika jumlah C4 dan E4 lebih besar dari jumlah D4 dan F4, maka jika true jumlah C4 E4 dikurang jumlah D4 F4. Lalu untuk saldo akhirnya pakai rumus if jumlahkan D4 dengan F4 jika lebih besar dari jumlah C4 dan E4, maka jumlah D4 F4 dikurangi dengan jumlah C4 E4. Dapat jumlahnya segini. Terus untuk yang neraca itu kan ada akun-akun tertentu yang masuk, yaitu kas, piutang, utang, sama ekuitas. Nah, rumusnya itu di sini saya pakai rumus if. Jadi jika dari sini, dari saldo akhirnya, jika G4 lebih dari, kan ini kolom debit, di saldo akhir ini kan salah satu kolomnya pasti kosong kan, antara debit atau kredit aja. Jadi saya pakai rumus if, jika G4 lebih besar dari H4, maka kolom yang di sini itu akan terisi sama kolom yang ada di G4. Jika salah, maka 0. Kalau untuk yang kolom kreditnya, tinggal dibalik aja. Jika H4 lebih besar dari G4, maka kolomnya akan mengisi nilai pada H4. Untuk yang laba rugi, itu ada kolom penjualan, pembelian, sama beban. Kurang lebih rumusnya sama, pakai rumus if. Jika G8 lebih besar dari H8, maka yang akan terisi itu nilai pada kolom G8. Lalu untuk yang kreditnya, jika H8-nya lebih besar dari G8, yang terisi itu nilai pada kolom H8. Oke, Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima terima kasih. kasih Mas Bastian. Balance ya. Iya, Pak. Oke, kalau kalau akuntansi kan kalau balance sudah setengah jalan lah kira-kira, udah setengah betul lah kira-kira ya. Nanti kita coba bandingin sama yang lain. Kira-kira saldonya sama nggak ya? Ini saldo akhirnya 78.425.000 ya. Oke, makasih Mas Bastian. Sekarang kita lanjut ya. Terima kasih, Pak. Oke, bisa di stop share. Tadi yang kedua, kalau di catatan saya itu, bentar, tadi saya udah foto nih urutannya. Bentar ya. Oh, kenapa nggak ke foto? Mbak Kata tadi yang nomor 2. Silakan Mbak Kata. Silakan Mbak, di unmute ya. Soalnya saya belum bisa bahasa isyarat nih.
Bentar, Pak. Oke. Eh, Oke. Jadi, hmm, tadi kan Pak, tugasnya itu misi ini. Itu untuk saldo awal itu saya pakai dari saldo akhir yang neraca saldo per 30 Juni. Itu saya ngisinya dengan cara gini. Bentar, Pak. Sini, lalu saya ambil di sini, and then enter, terus saya gini, gitu. Oke. Kok saya bingung storytellingnya? Nah, itu juga di Oke, itu namanya di link ya apa? kalau di teori ya. Apa sih maksudnya? Ini udah agak beda ya Mbak ya. Tadi Mas Mas Bastian pakai VLOOKUP, Iya, saya Mbak pakai Kata beda. pakai link. Oke, lanjut lanjut. Nah, itu nanti, bentar, sebentar, Pak. Nah, nah, ini tadi hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang mutasi ini, saya bikin pivot table dulu. Pivot table yang sudah seperti Mas Bas tadi, di apa bulannya itu dipilih yang Juli sampai Desember. Nah, terus saya hmm, jadi pelunasan piutang itu bakal ngaruh di debit kredit yang mana aja. Ini ada bentar saya contoh. Misal apa ini mengganggu. Kenapa sih? Ini itu wait, bentar Pak. Santai aja Mbak, nggak usah nervous Mbak. Ya, ya ngapain sih? Bentar, Di Pak. undo aja coba, barangkali tadi ada yang. Oke, diulang gitu. Jadi ada dua tuh. Eh, Oh ya ampun, bentar Pak. Apa ya ini? Hmm. Hmm. Bentar Pak, sebentar Pak. Ya, santai aja Mbak. Oh, saya contohin gini aja. Jadi buat yang mutasi itu saya pakai sama dengan, terus saya pilih dari pivotnya. Kan tadi pelunasan piutang itu eh, di cashnya di debit. Nah, itu saya pilih seperti ini. Lalu saya plus yang cashnya debit kan juga ada ini penjualan tunai. Lalu saya tambahin juga ini, select sel yang ini. Lalu saya enter, jadinya 181.900. Nah, itu berlaku sama ini juga. Semuanya kayak gini. Jadi misal pelunasan utang, oh, utang yang di debit itu di sini. Oke, Sama dengan milih ini dari pivot table-nya ini, Pak. oke. Berarti Jadi, manual ya, ditambah-tambahnya manual gini ya. ya manual, Pak. Oke, Lalu yang saldo akhir ini
Saya pakainya formulanya seperti ini. Oke, tinggal tambah-tambahin aja ya berarti ya. Iya, Udah kurang tambah kurang ya. ini Oke. juga. Oke. Di di close dulu tuh formulanya itu jadi lagi disangkain lagi bikin formula tuh. Ya kan jadi keganti. Adu aja Mbak, Ctrl Z Mbak. Oke, Oke, ya gitu Mbak. ya. Oke, Ya, kita teman-teman ya. Tadi Mbak kata itu mutasinya di manual dicari yang case-nya di debit apa ditambah-tambahin terus dimasukin ke sana gitu ya. Oke, ya, Pak. Ini saldonya agak beda ditambah sama kurang Mas tambah Bas kurang. yang tadi. Oke, kalau yang neraca sama laba rugi buatnya gimana? Kalau yang ini saya pindah, Pak. Di copy atau disama dengan gitu ya? Oke, Iya, saya select gini. Sama oke. dengan terus saya select cell-nya. Coba kalau minta tolong Mbak kata ke arahin ke yang kolom mutasi kalau E4 misalnya. Oh, pakai formula ya. Berarti sama persis ya sama tadi ya, sama Mas Bastian Iya, ya. Oke, oke. Oke, saldo akhirnya sama ya tadi sama Mas Bas ya. sama. Iya, Oke, Mas Bas sama. Samakah Mas Bas? Sama Pak, Pak, sama. tadi saya lihat. oke, balance dan sama. Oke, terima kasih Mbak Kata. Terima kasih, Pak. Maaf tadi ada kendala, Pak. Nggak apa-apa Mbak. Oke, bisa di stop share-nya ya. Oke, udah ada bedanya ya sedikit ya, walaupun kebanyakan tadi tadi sama ya. Yang bedanya di depannya tadi yang Mas Bas pakai VLOOKUP, Mbak Kata tadi pakai sama dengan aja gitu ya. Terus tambah-tambahannya juga tadi nggak usah nggak pakai if tadi kalau Mbak Kata ya. Oke, lanjut yang ketiga Mas Rafli. Silakan Mas Rafli. Baik, Pak. Bentar, Pak. Ya, santai aja Mas. Oke. Apa udah terlihat, Pak? Sudah, sudah. Oke. Oke, gimana Mas Rafli? Tolong kita dijabarkan. Nah, di mana pakai polo? Iya. Pak, ini nggak kelihatan. PR berapa, Kak? Asik. PR Ini, berapa? Pak. Yang pertama, Ini pokoknya. ini untuk saldo awal Udah, yang sama, WS Desembernya, Aku nih, ini saya cuma pakai perpetual aja, Kak. nge-look up dari yang Aku WS periode Juli, gitu. Periode apa? yang saldo akhir WS Juli, Pak. Beda sama akun tahun Nge-look lalu up. itu, yang di bawaannya. Kemudian untuk mutasi itu sebenarnya saya ketemu dua cara tadi, Pak. Mm-mm. Yang pertama itu saya ngide, saya buat ini, Pak. Saya consolidate ini ya dari yang Juli. Ini saya buat baru, bisa saya potong ya, Pak. Oke. Yang dari Juli ke Desembernya. Kemudian saya Cara konsolid. cara cara motongnya gimana tuh kalau kita cara motongnya? Manual Oh, atau ini gimana? Pak dari ini aja. Oh, Ini manual ya. ya saya copy ke pindah ke sini Oke. untuk misahinnya. Kemudian saya consolidate, Pak, dan ini dapat apa? Transaksinya sama jumlah nominalnya. Oke. Kemudian untuk mutasinya saya ini manual ya, Pak. Kayak misalnya cash itu dari debitnya kayak penjualan tunai sama lunasan utang. Oke. Kemudian Tambah-tambahan ya. ya tambah-tambah biasa, Pak. Kemudian saya cara kedua itu nih, Pak, yang di sini. Saya pakai sum if. Saya Oke. coba-coba. Jadi kalau piutang itu kan jadi sum if eh saya rate-nya itu di sini kan. Sini. Kemudian kriterianya saya ambil kriteria kalau utang di debit itu kan berarti eh, penjualan kredit gitu, Pak. Cuman takutnya di beberapa nama yang lain
mungkin agak sulit. Jadi saya lanjutin yang pakai manual aja, yang consolidate. Oke. Terus di saldo akhir saya pakai if jika C4 lebih dari D4, maka nilai true-nya C4 tambah M4 debit dikurangi F4. Oke. Terus saya ya langsung tarik aja ke bawah. Untuk ini saldo kredit, kebalikannya. Jika D4 lebih dari C4, maka D4-nya dikurangi M4 tambah F4. Kemudian untuk neraca, ini biar simple, saya langsung sama dengan ini aja, pencet ini Pak. Oke. Langsung tarik bawah juga. Sama yang kreditnya juga. Untuk laba rugi juga saya langsung sama dengan aja, sama dengan langsung pencet yang di ini. Oke. Dan jumlahnya sama ya, balance dan sama dengan yang tadi ya. Ya, sama. Ya, udah 3, jumlahnya segitu, mudah-mudahan betul ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman, Mas Rafli ada bedanya sedikit ya. Tadi pakai sum if, dicoba-coba pakai sum if. Sum if-nya gimana tadi formulanya Mas? Ini Pak, sum if itu kan range-nya dulu. Oke, range-nya. Ini range-nya di sini kan. Saya ambil dari Juli sini kan. Hmm. Juli terus itu kan. Kemudian langsung aja titik koma. Karena yang diambil itu maunya piutang. Berarti kan kalau piutang debit itu kan penjualan kredit. Itu sebagai kriterianya. Kemudian titik koma lagi untuk sum range. Sum range-nya itu kita ambil dari yang sini. Mulai dari tanggal 1 Juli. Tarik ke bawah gitu. Cuma itu aja Mas ya. Itu kan untuk yang piutang ya. Iya, cuma kalau untuk kas kan dia banyak kriterianya. Mungkin bisa pakai sum ifs. Oke, yang pakai sum if di sini cuma yang piutang aja, yang cuma satu ya. Iya, Pak, yang saya coba itu, Pak. Soalnya yang lain agak banyak tuh. Oke, 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 oke. Oke, itu ya, ada alternatif caranya bisa pakai sum if. Oke, makasih Mas Rafli. Gitu ya. Tadi di catatan saya setelah Mas Rafli, Mas Alfa masih mau sharing nggak? Atau Boleh mau Pak, skip? sharing aja Pak. Oke, oke, silakan. Ya Pak. Udah kelihatan belum Pak? Sudah. Jadi di sini saya coba-coba aja ya Pak. Mungkin agak ribet sama beda dengan teman-teman lain. Hmm, Pertama, nentuin saldo awalnya itu saya copy paste aja Pak dari yang Juni, saldo akhir Juni. Oke, Terus untuk dapat yang bagian mutasinya ini saya dikurang sama Pak. Saya pivot juga dimulai dari tanggal 1 bulan 7 sampai ke bawah saya pivot Pak. Terus oke. hasilnya segini. Terus saya bikin sheet baru Pak. Sheet baru itu isinya ini pelunasan utang dan lain-lain, kas, gimana di debit, gimana di kredit, piutangnya di mana di debit, di mana kredit, terus dimasukin satu-satu gitu Pak, baru ditotalin. Oh, ini manual ya? Ini total. Misahinnya ini ya? Iya Pak, manual. Oke. Terus ini total ini hasil dari debit kurang kredit Pak. Oke. Kemudian baru saya masukin ke sini masing-masing Pak. Terus saldo akhirnya ya manual juga sih Pak, nggak pakai rumus. Oke. Ini. Terus untuk neracanya lebih kurang sama kayak Rafli tadi Pak. Oke, makasih Cuma Mas Alfa. untuk ya Ya, sananya sama ya, udah ya. Jumlahnya udah sama ya. Oke, ini ada yang beda lagi ya. Kalau Mas Alfa teman-teman tadi lihat caranya, dibikin dulu tadi dibikin apa namanya yang bantuan itu sheet untuk misahin mana debit sama kredit. Katanya memang yang agak kecenderungannya akan banyak perbedaan itu yang bikin mutasinya ya. Karena saya sengaja tuh buatnya agak-agak eh, mengambang gitu supaya teman-teman cobain macam-macam dan kelihatan ada beberapa perbedaan.
Oke, makasih Mas Alfa. Ada lagi yang mau sharing? Khususnya yang beda-beda ya. Kalau yang sama mungkin bisa kita skip aja. Ada yang mau share cara lain yang berbeda misalnya? Walaupun sedikit nggak apa-apa, kita diskusikan. Nggak ada? Sudah sama semua? Oke, kalau nggak ada, saya coba kerjain deh ya, teman-teman ya. Tadi karena teman-teman hampir semua pakai pivot dan atau consolidate, saya akan coba kerjain. Ini bener ya, kalau nanti ada yang ngerjain, coba raise hand aja ya. Saya akan coba kerjain teman-teman tanpa pakai pivot atau pakai consolidate misalnya. Saya pure pakai sum if nih coba ya. Ini ya. Oke. Oke, ini saya ikutin aja kalau yang ini kayaknya enakan sama dengan ini udah. Kelihatan kan ya? Saya ini ya. Kelihatan kan ya? Kelihatan Pak. Oke, saya Kelihatan, Aman, Pak. Pak. saya ambil di sini aja nih saldonya. Oke, untuk mutasi saya mungkin gini. Saya buat tabel bantuan teman-teman. Yang ini saya buat kayak gini mungkin. Saya mau lihat ada berapa transaksi sih di sana. Saya paste di sini lalu saya remove duplicate. Ini saya mencoba-coba aja ya yang belum dipakai sama teman-teman untuk memberikan alternatif lain. Oke, ini remove duplicate ya. Berarti ini value uniknya ya teman-teman ya. Terus saya mau mendefinisikan nih. Kalau penjualan tunai berarti debitnya apa? Kas ya. Ini penjualan. Ini utang kas ya. Oh kebalik ya. Kas utang. Lunasan utang itu utang Benar kas. tadi Pak, Kebalik ya. utang sama kas Benar Pak. kebalik. Siap. Mohon maaf saya. Penjualan kredit itu apa ya? Hmm, piutang penjualan. Barang beban tunai itu beban kas. Beban utang. Pembelian tunai pembelian kas. Pembelian kredit pembelian utang. Pelunasan piutang kas piutang. Oke, mudah-mudahan gak ada yang salah ya. Ya, terus saya buat di sini aja deh. Di look up ke sini. Oke, ya. Terus saya langsung sum if misalnya. Sum if yang di sum ininya. Oke, kriteria satu apa? Dia ini sama dengan ini ya. Pas kan? Kriteria dua apa nih? Tinggalnya misalnya. Ya, lebih besar dari 30 Juni 2023. Sama nggak nih? Sama yang tadi? Teman yang lain, teman-teman. Mudah-mudahan sama ya. Pak, Oke, ini biar saya tinggal tarik ke bawah ke kanan. Yang ini saya bikin absolut ya, teman-teman ya. Ininya absolut. Ini yang di sum ya. Di sum kan pasti absolut ya. Ini kan, apa sorry. Ininya nggak berubah kan ya? Harus di situ yang ditambahin. Berarti ini absolut kiri kanan. Nah yang ini gimana nih? Ini kan tadi mengacunya ke sini kan? Oops, sorry. Ke sini kan? Dibikin absolut semua nggak? Karena saya nanti mau geser ke kanan. Ininya. Mau geser ke kanan gini. Berarti saya absolutkan barisnya aja nih. Hurufnya saya bisa
saya nggak kunci supaya bisa bergeser nanti. Ketika saya geser ke F, ini juga ke F juga gitu ya. Berarti yang saya kasih dolar yang angkanya aja nih. Nah, E-nya enggak gitu ya. Oke, terus tanggalnya absolut ya. Oke, ininya absolut juga nih. Nah, ini kan mengacunya ke sini ya. Ke kas sini kan. Kas ini nanti biar saya geser ke kanan dia tetap di sini kan. Jangan ke C. Berarti dia hurufnya saya bikin absolut tapi angkanya enggak barisnya. Karena saya mau tarik ke bawah kan. Berarti saya kasih absolut hurufnya. Angkanya enggak gitu ya. Nah, ininya kayaknya absolut nih semua. Oke, tarik ke sini, tarik ke sini. Sama nggak? Sama apa enggak nih? Mudah-mudahan sama ya. Oke, Sama, Pak. terus terus Ini saya sih, Pak. oke, ada mau ditanya? Jadi yang nggak absolut, nggak absolutin biar langsung banyak tadi itu mencetnya yang mana? F4, Mbak. Nih, eh saya satu-satu apa nih? Saya buat satu-satu coba ya. Nih, misalnya. Nah, ini belum absolut kan? Saya ulangi lagi ya, ini mungkin membingungkan nih teman-teman. Ini ekstrakurikuler aja sebenarnya. Ini kan referensinya, kalau ada yang masih ingat, ini kan referensinya dari sini kan? Yang di sum range ini, ya kan? Terus kriteria pertama ini, kriteria kedua ini, ya kan? Nah, saya mau ini nanti berubah ke kanan. Saya geser ke kanan, dia juga ikut ke kanan. Oke. Kalau sum range-nya berarti kan semuanya mau absolut kan? Nah, ini saya blok aja, lalu saya F4 ini. Oke. Terus yang ini hurufnya nggak saya lock, barisnya aja yang saya lock. Soalnya saya blok aja kayak gini. Itu ya. Kalau yang ini hurufnya saya lock, barisnya enggak. Yang ini saya absolutkan semua. Ups. Oke, itu ya. Nah, dilihat dulu deh. Lihat dulu. Ah, nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. Ini ke nanti mungkin saya share buat teman-teman. Yang ini nanti ya saya manual aja deh kayak gini. Atau mau dibikin if juga kayak yang lain. Boleh deh kalau mau if. If ini lebih besar dari ini tambah ini, nah ini gitu ya. Kalau ini if ini lebih kecil dari ini kurang ini, tambah ini. Ups, belum nol. Oke, itu ya. Jadi kayak tadi sama tuh. Dia cuma lihat ini mirip yang di praktikum saya tunjukin kemarin. Nah, neracanya mungkin saya pakai if juga. If misalnya ini lebih kecil dari 3 kali ya. Berarti kan lebih kecil dari 4. 1 2 3 masuk ya. Adakah yang salah? Oh, nggak bisa ya. Nah, ini kenapa nggak bisa, teman-teman? Ini dianggap sebagai teks nih. Ini kan saya tadinya idenya gini, teman-teman. Saya mau ini yang kode akunnya 1 2 3 masuk ke neraca ya. Karena kan neraca itu kan yang 1 2 3 4 5 6 kan nanti masuk ke bawah. Sorry, masuk ke laba rugi. Saya buat gini, kalau dia oh left ya harusnya left 41 ini tetap nih. Saya ambil digit pertama dari kolom kode,
kalau dia lebih kecil dari 4, dia akan ambil G4. Oke? Kalau enggak dia 0. Tapi ini nggak bisa juga. Kenapa? Karena dia left. Ini kalau kita ambil left gini aja, misalnya. Kalau kita ambil left seperti ini aja, dia jadinya teks ya. Makanya dia tidak bisa diperbandingkan sama 4 ini tadi. 4 ini kan tadi eh, number ya. Nah, untungnya kita bisa modifikasi gini. 4-nya kita buat kayak gini. Nah, itu jadi bisa ya. Oke, ini biar saya bisa geser ke kanan. Nah, gitu ya. Kalau yang ini berarti saya if left ini 1 lebih besar dari 3, maka ini. Oke, kalau salah deh ini. Yang ini saya lock hurufnya. Tarik ke bawah, tarik ke kanan. Oke, sama ya. Itu nggak mau nih. Oh, sorry, ada yang salah nih. Apa yang salah nih teman-teman? Saya ngambilnya salah nih dari I, harusnya dari H ya. Ini sini, ini sini. Oke, mohon maaf. Oh, tapi 3 masuk ya. 4 mungkin. Wah, masuk semua teman-teman. Berarti nggak bisa ya begini. Oke. Nah, kalau mau next level lagi mungkin biar bisa nggak nih kalau kayak gini. Number value. Apa yang salah? Bentar ya. Kenapa dia utang ikut ya? Ke- Left A6, 1, lebih besar dari 3, maka dia G6. Hah? Bentar teman-teman ya, ini kok saya jadi nggak jelas nih. Oke, mungkin gini aja deh. Saya ikutin yang lain aja tadi. Ini saya buat 0. Gitu ya. Mohon maaf tadi saya ada yang keliru, tapi intinya gitu teman-teman. Cara lain. Mungkin ada pendapat, ada yang mau nanya mungkin? Kita mau tanya-tanya mungkin bisa nggak Pak pakai ini atau pakai itu? Gimana? Nah, mungkin ini tambahan sedikit. Untuk yang tugas ini sih saya apa ya, membebaskan kan untuk mau kayak gimana aja teman-teman. Tapi untuk next time teman-teman, kalau kita kerja nanti ya, kalau bikin-bikin laporan yang mungkin mirip-mirip seperti ini, atau mungkin nggak mirip, cuma ada ngaruh sama ada pengolahan angka-angka gitu teman-teman ya. Nah ini diusahakan, apalagi kalau misalkan pekerjaannya akan berulang,
itu diusahakan minimalisir copy paste. Ini kalau kita buat report semacam ini ya, ini kan contohnya report ya, ini kan financial report ya, laporan keuangan. Minimalkan copy paste, maksimalkan penggunaan rumus atau link ya tadi sama dengan apa gitu. Supaya apa? Supaya lebih efektif dan efisien nanti. Kalau misalkan kita mau misalnya ada data baru, jadi nggak perlu misalnya kita copy paste ulang. Karena kan kalau teman-teman misalnya, contohnya tadi Mas Rafli misalnya bikin sheet baru, jurnalnya dicari gitu ya, mana yang bulan kedua, semester kedua ini di bawah kayak gitu. Nggak apa-apa untuk tugas ini nggak apa-apa. Cuma kedepannya kalau bisa teman-teman berpikirnya tuh lebih mengotomatisasi gitu, mengotomasi. Jadi nanti misalkan datanya baru, nggak perlu tadi nyari lagi bulannya, lalu di copy lagi ke sheet baru. Gitu. Sama juga tadi misalnya yang Mbak kata gitu ya, atau hampir semuanya tadi kan, hampir semuanya tadi pivot dulu misalnya. Nah pivot kekurangannya kalau untuk kalau proses yang panjang ini kan kita ngomongin proses cukup panjang. Semua tadi menggunakan pivot. Pivot jeleknya itu pivot kalau datanya berubah dia harus di refresh itu aja sih. Jelek, ya itulah kekurangannya kira-kira. Kalau pivot dia tidak secara otomatis merefresh. Walaupun mungkin bisa ada settingannya dia otomatis merefresh. Tapi setahu saya defaultnya itu pivot datanya harus di refresh. Contoh misalnya kalau kita buat ini pivot baru, misalnya kita buat di sini, ya, begini, lalu kita mau hilangkan beberapa, dia nggak langsung berubah ya, harus dia refresh dulu kayak gini. Itu aja sih paling kalau pivot. Intinya kalau untuk pekerjaan yang berulang, takutnya misalnya teman-teman nanti bikin laporan gitu, lupa merefresh. Itu kekurangannya seperti itu. Nah, cara yang consolidate, kalau consolidate kan sudah saya sampaikan di kelas kemarin ya, consolidate berarti harus mengulang lagi tuh. Ini saya hampir tidak pernah di dalam pekerjaan saya sehari-hari menggunakan consolidate. Karena dia lebih parah dari pivot kalau kita ngomongin reproducibility atau kalau kita mau mereproduksi. Nah, cara yang ketiga, sum if misalnya, sum if ini secara otomatis sudah terupdate gitu ya. Cuma kendalanya dia ngejelimet di sini. Dia butuh bantuan-bantuan. Kalau saya tadi di sini untuk kriteria tambahan saya harus buat bantuan. Mungkin sebenarnya bisa aja nggak pakai bantuan ini. Tapi mungkin tambah ribet lagi nanti rumusnya. Ya. Jadi kalau teman-teman memang sukanya formula, sukanya rumus, biasanya suka teman-teman yang suka matematika ini lebih suka nggak masalah nih sama formula-formula gini. Selama dia bisa nanti diotomatisasi. Kayak itu aja kira-kira yang bisa dipelajari dari problem yang simple ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau misalnya mau menunjukkan perbedaan yang lumayan, atau sedikit juga nggak apa-apa dari apa yang sudah dikerjakan dari tadi oleh saya, kata Mas Bas, Mas Rafli, sama Mas Ofe. Ada? Kalau nggak ada berarti ya sudahlah. Materi kita segitu aja teman-teman ya. Ini menuntaskan janji saya kemarin mau ada problem baru ketensian, dan itu teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman bisa apa namanya exercise ya fitur-fitur apa aja yang sudah diajarkan yang ada di Excel. Buat teman-teman yang belum mengerjakan, saya sangat merekomendasikan teman-teman coba. Atau yang sudah mengerjakan pun, saya merekomendasikan teman-teman coba cara lain gitu. Apakah misalnya teman-teman caranya masih bisa diefisienkan? Tadi lagi pertanyaannya mungkin balik lagi ke yang tadi saya sampaikan, bisa nggak ini lebih diotomatisasi? Cara-cara yang masih manual teman-teman bisa nggak coba di replace atau diganti dengan cara-cara yang lebih sederhana supaya nanti bisa lebih canggih lah dalam tanda kutip Excel-nya, ya. Mungkin ke depannya ada yang menggunakan makro dan lain-lain kira-kira. Intinya teman-teman Excel itu potensinya besar ya, jangan sampai kita tidak memanfaatkan itu khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa diotomatisasi tapi kita tidak tahu gitu. Tidak mengerjakannya karena kita tidak tahu. Oke, segitu aja teman-teman dari saya untuk sore ini. Saya mohon maaf
apabila masih ada kekurangan dengan penyampaiannya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dan juga yang sudah sharing cara pengerjaannya. Kalau ada yang mau ditanyakan selanjutnya terkait dengan Excel dan lain-lain, silakan japri aja ke saya di nomor WhatsApp. Dan kita minggu depan hari apa Mas Rafli, hari Selasa apa hari Senin ya? Selasa, Pak. Hari Selasa, oke. Hari Selasa kita akan belajar terkait dengan data visualization. Ini sebenarnya nyerempet-nyerempet materi yang disampaikan di beberapa minggu lalu terkait dengan PowerPoint. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan saya tambahkan beberapa materi yang mungkin di luar dari slide Dosko, karena visualisasi itu teman-teman nanti lebih heavy atau lebih berat ke seni sebenarnya. Tapi ada sains di balik itu, ada ilmu pengetahuan yang bisa dijadikan patokan. Baik, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, saya tutup perkuliahannya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.